Question ya. Anda masuk stan gratis. Anda sekolah SD, SMP gratis. Zaman saya sekolah dulu masih bayar ya, walaupun nggak mahal karena Anda sekolah negeri, tapi masih bayar. SD, SMP gratis. Nah, sebenarnya education ini barang apa? Barang publik atau barang normal atau barang apa gitu? Saya mau nanya dulu aja lah ya. Siapa ya? Farid Ahmad Fauzan. Ya, Pak. Ya, education itu termasuk barang apa? Penyediaan edukasi itu ya. Barang publik atau barang apa? Barang publik ya, Pak ya? Ya nggak tahu. Kenapa kok barang publik? Alasannya apa? Eh, Apa? karena ini, Pak. Karena Karena tidak bersaing dan tidak eksklusif ya, Pak ya? ya tidak bersaing dan tidak eksklusif. Berarti Misal, education itu termasuk itu atau enggak? gimana, Pak? Education termasuk tidak bersaing dan tidak eksklusif enggak? Oh, itu misalnya konsumsi suatu orang lain itu tidak mengakibatkan konsumsi yang lain berkurang gitu, Pak. Misalnya saya mengonsumsi tidak mengakibatkan teman saya juga dalam mengonsumsi itu tidak menjadi kesulitan juga gitu, Pak. Terus kalau pendidikan Anda masuk STAN itu apakah rivalry atau enggak? Masuk UGM, masuk ITB, dapat pendidikan berupa S1 di ITB itu rivalry enggak? Kalau di satu kampus mungkin rivalry ya, Pak ya? Kalau masuk satu kampus. Enggak, Ya, kalau masuk ini mendapatkan itu pun juga rivalry kan, mendapatkan sekolah itu kan juga rivalry kan. Anda harus bersaing dengan orang lain, ya enggak? Atau terima semua? Masuk STAN. rivalry sih, Pak. Rivalry kan ya. Jadi apa nih? Publik gak nih? Kalau gitu pendidikan. Jadi Enggak termasuk berarti, barang Pak ya? apa? Apa? Enggak berarti. Enggak ya. Kenapa enggak? Tadi kan Rivalry itunya, Pak. Rivalry-nya berarti. Berarti kalau ada rivalry tapi ternyata juga tadi apa? Tidak rivalry, tidak mengurangi konsumsi orang lain ketika sudah masuk ke dalam sekolah itu ya. Berarti termasuk apa nih pendidikan? Barang apa? Orang privat berarti, Pak. Barang privat. Barang privat full atau enggak? Enggak sih, Pak. Soalnya kan banyak ya, Pak ya. Ya, Maksudnya iya. itu kan enggak cuma misal kita mau sekolah kan enggak cuma ada satu pilihan cuman itu doang gitu loh, Pak. Kan kampus juga banyak. Nah, makanya jadi barang apa nih? Tadi katanya enggak. Barang publik tidak murni ya. Oh iya, Pak. Barang publik tapi tidak murni. Karena dia memiliki sifat barang publik tapi juga tidak memiliki sifat itu secara mutlak ya. Ada sifat barang privatnya. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas diskusinya ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ternyata education itu adalah barang publik tidak murni ya. Kan di sini public goods ya, berarti kan barang publik ya. Kita diskusinya terkait dengan kebijakan pemerintah. Berarti kan kalau pemerintah itu membuat kebijakan, biasanya dia akan
mereka akan membuat kebijakan yang mempengaruhi khalayak ramai. Khalayak ramai. Oke. Nah, intronya apa ya? Ternyata kalau di Amerika sih, di Amerika kebanyakan expenditure itu untuk education ya, sebesar 30%. Kalau di Indonesia ada aturannya ya, di APBN itu atau di budget government itu minimal adalah 20% ya dari APBN. Nah, kalau di Amerika itu ternyata entah untuk state-nya atau negara pusatnya, negara pusat secara keseluruhan atau lokal government itu lebih tinggi dari kita, namanya 30%. Tapi di sana ternyata walaupun lebih banyak biayanya untuk per anak ya, per pupil ya. Ternyata nilai mereka itu apa ya? Tidak setinggi dari negara lain. Performanya itu ternyata ini ya, tidak setinggi ya dari negara lain. Nah, kalau Anda lihat datanya, ternyata, nah ini kalau kita lihat primary school spending-nya tahun 2000 adalah 57.000 per orang ya, dan seterusnya. Jadi yang sisi abu-abu ya. Yang kuning adalah nilai matematika skor ya. Berarti kan ini pendidikan secara umum ya, karena matematika kan untuk seluruh kalangan. Secara rata-rata ternyata lebih tinggian negara lain. Misalnya Thailand nih, ternyata Thailand walaupun spendingnya cuma $1.000, ternyata nilai matematikanya bisa setinggi ini. Wow. Amerika yang $7.000 per orang aja cuma lebih tinggi dikit daripada Thailand. Nah ini Korea paling tinggi ya. Ini data pada tahun berapa nih? 2000. Jadi walaupun spendingnya, walaupun pengeluarannya besar, tapi ternyata nilainya tidak bisa paling besar ya. Padahal dia paling besar pengeluarannya. Jadi ini apa yang terjadi? Apakah karena emang mahal, padahal sudah gaji mahal guru, sudah ngasih fasilitas yang terbagus, ternyata rata-rata masih lebih rendah daripada negara lain ya, negara maju lainnya. Belanda, ya, Belanda, Korea, Malaysia lebih tinggi daripada Amerika bahkan ya. Wow. Artinya apa? Bisa jadi uang itu tidak terlalu mempengaruhi hasil ya. Anda bisa lihat kan ya, zaman di desa-desa kan ada anak-anak yang tidak mampu tapi ternyata nomor 1 di SD-nya. Tidak semata-mata uang ya yang membuat, enggak sih, yang membuat yang itu fenomena di Amerika ternyata juga hampir sama dengan secara umum ya. Dia ada salahnya birokrasi, sistem, seterusnya. Inadequate resources, dia masih bilang inadequate resources coba. Masa masih kurang fasilitas di Amerika? Kurang sumber daya manusianya? Apa-apanya nggak tahu ya. Jadi karena itu ya, karena seperti itu ya, berarti pemerintah harus intervensi dong biar nilainya bagus, biar pendidikannya bagus ya. Apalagi nanti kita lihat bahwa pendidikan itu ternyata mempengaruhi hal lainnya ya. Orang yang lebih pandai biasanya dia akan lebih, ya nggak pasti juga ya. Mungkin teman Anda ada yang nakal lebih pintar juga ada ya. Secara umum orang yang pendidikannya lebih tinggi dia akan lebih sedikit berbuat kriminal. Yang bisa korupsi juga ya. Ini penelitian masih debatable ya. Orang yang lebih tinggi pendidikannya dia akan lebih demokratis ya. Belum tentu juga ya, masih debatable. Tapi banyak penelitian mengatakan bahwa orang yang lebih tinggi pendidikannya dia akan lebih kecil peluangnya untuk berbuat kriminal.
karena dia tahu kan hukumannya apa, kemudian dia tahu kalau itu nanti berdampak negatif buat dia, karirnya, dan seterusnya. Pemerintah masuk ke dalam ini pendidikan agar apa ya? Agar nanti masyarakatnya bisa lebih berpendidikan. Ketika berpendidikan harusnya ya Anda bisa bandingkanlah orang-orang masyarakat yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, pasti beda kan? Misalnya nih ya, kalau di nggak tahu ya pengaruh nggak ya. Tapi di negara maju kita itu buang sampah itu kan nggak sembarangan ya, pasti di tempat sampah. Kalau Anda lihat di mana nih, di kota tuh ya, di jalan-jalan, ternyata sampah juga dibuang sembarangan. Apakah ini karena pendidikan? Ya bisa jadi. Atau budaya? Budaya dasarnya apa? Apakah pendidikan mempengaruhi budaya? Wah, kita malah bahas sosiologi. Jadi kenapa pemerintah itu harus terlibat dalam pendidikan? Nah, karena kalau di Amerika ternyata 90% itu dari 90% anak SD dan SMP itu di public goods ya. Elementary and secondary schooling itu hampir 90% lebih itu ada di public schools ya. Berarti kalau public schools kan bukan private ya, private schools. Kalau public di sana itu gratis. Di kita juga udah gratis. Jadi kita pemerintah ternyata harus ya menyediakan gitu ya, menyediakan public school ya. Nah, tadi kenapa tidak pure public good ya? Tadi kan kita bahas. Karena ini ya, ternyata education itu rival ya. More children in a classroom lowers the quality of the experience. Semakin banyak anak-anak di kelas maka akan mengurangi kualitas pendidikan. Anda akan merasa perbedaannya ketika di kelas itu isinya 40 orang dengan 20 orang. Pasti akan lebih memudahkan untuk paham ketika sekelas cuma 20 orang kan. Anda bisa bandingkan ketika di SMP saya dulu kelas 48 orang. Jadi sangat hektik ya. Rame banget ya. Pusing juga lihatnya saya. Jadi dengan di universitas biasanya cuma di S2 itu cuma 10, 20, lebih banyak diskusi, lebih paham. Kalau nggak tahu tinggal nanya gitu. Kalau dijelaskan nanti langsung kita bisa meminta pengulangan penjelasan. Dan biasanya semakin kecil kelas maka kita akan semakin tidak malu ya untuk mengungkapkan pendapat pribadi atau untuk bertanya ya. Mungkin ketika kelasnya besar kan malu ya, wah ada gebetan nih, atau wah ada malu nih kalau dikira bodoh nih gitu kan, sehingga nggak mau bertanya. Tapi kalau kelasnya kecil biasanya lebih gampang ya untuk bertanya. Kemudian dia juga excludable kan, private school itu sekolah swasta itu bisa menolak siswa yang daftar. Jadi dia public goods tapi nggak pure ya, karena ini ada hal ini kita bisa kompetisi, kita juga bisa menolak orang yang mau masuk ke sekolah itu. Dan juga education itu ternyata memberikan eksternalitas positif. Sehingga ketika ada eksternalitas ya kita jangan sampai nanti berkurang pengaruh baiknya gitu ya. Ya kalau misalnya ternyata pendidikan bisa meningkatkan produktivitas ya gitu, berarti harus sediakan dong pendidikan yang terbagus agar produktivitas masyarakat meningkat. Kemudian citizenship, kalau semakin tinggi pendidikan ternyata bisa memberikan mereka bisa berperilaku dengan lebih baik.
masyarakatnya. Mereka lebih demokratis, mereka tidak berbuat kriminal misalnya, dan seterusnya. Dan juga ada ternyata adanya kegagalan pasar ya, kegagalan kredit market. Ini sebenarnya enggak apa ya, di kita agak susah ketemunya ya, karena nggak ada yang mana. Dia juga ada kegagalan untuk memaksimalkan family utility ya. Utilitas keluarga kita nggak bisa maksimal. Pertama, produktivitas ya. Pada umumnya ekstra produktivitas dari pendidikan itu bisa muncul ya. Tapi dia biasanya internal ya. Sayangnya ketika Anda semakin produktif, biasanya hanya Anda yang dapat gaji kan. Anda semakin cepat mengerjakan sesuatu di tempat kerja, maka kemudian semakin baik, maka Anda akan mendapatkan kenaikan gaji. Buat siapa itu? Ya buat Anda sendiri kan, buat kita sendiri. Hal itu bisa menjadi social benefit atau eksternalitas ketika adanya ini ya, spillover dan pajak. Kalau cuma ternyata dampaknya itu hanya membuat Anda naik gaji sendiri tanpa ada dampaknya buat orang lain, maka itu berarti bukan apa namanya? Bukan eksternalitas kan. Karena itu hanya buat Anda sendiri. Tapi kalau dengan Anda produktif, kemudian wah misalnya si Ilham produktif, wah si Ilham nilainya A semua nih, wah IPK-nya 4. Nanti mungkin Fauzan akan melihat, wah Ilham ini ternyata pintar juga 4. Saya mau dong ngalahin Fauzan, minimal saya sama dengan Fauzan. Jadi ada motivasi dari Fauzan untuk mengikuti Ilham. Jadi ada spillover ya, ada apa? Ada limpahan, ada sesuatu yang membuat orang lain menjadi ikut produktif. Nah, itu menjadi social benefit ya. Sehingga muncullah tadi kan ada keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat secara luas karena adanya produktivitas Anda. Apabila ada yang terpengaruh ya, ada yang terinvolve, ada yang terinfluence gitu ya dengan itunya Anda, dengan ambisnya Anda ya. Kamu itu kalau Anda ambis, kemudian Anda lihat temannya, ambis nih, kok saya belum belajar ya, kok dia udah belajar ya, kok dia ambis ya, kok saya diem aja ya, saya nggak mau dong kalah, saya nggak mau dong nilainya terendah gitu kan, malu saya, masa saya lulusan terendah gitu kan. Ketika Anda punya itu ya, punya dorongan untuk ikut belajar karena melihat orang lain belajar, maka Anda mendapatkan dampak dari keambisan orang lain. Yang kedua adalah pajak ya kan, semakin tinggi produktivitas sehingga meningkatkan gaji Anda, ya nanti pemerintah bisa menagih pajak lebih tinggi lagi ya. Jadi ada social benefitnya dari itu ya. Jadi kenaikan pajak yang Anda bayarkan. Itu adalah produktivitas. Kemudian yang kedua citizenship. Pendidikan ya may make people bisa jadi ya membuat orang menjadi lebih bertanggung jawab. Dengan ya ikut pemilu, pilkada. Kenapa? Kalau ada logika, ketika orang itu lebih tinggi pendidikannya, dia bisa berpikir, kalau saya sampai salah pilih atau saya memilih seseorang yang tidak sesuai dengan idealisme saya, nanti 5 tahun ke depan apa yang terjadi dengan Indonesia gitu misalnya. Saya harus menggunakan hak suara saya agar nanti yang terpilih adalah orang-orang yang memang terbaik untuk Indonesia. Itu adalah karena Anda berpikir itu ya, karena beda sama yang mungkin ya kurang berpendidikan, misalnya lulusan SD aja.
Ada yang ngasih uang, ini Anda pilih. Ya, ini kamu saya kasih 100.000 tapi pilih parpol ini ya. Oh siap. Parpol ini ya, pilih ya kalau saya kasih 200.000. Oh siap. Nah, dia cuma berpikir jangka pendek ya. Berpikir saat ini saja dapat uang, tapi nggak berpikir dampaknya buat negara apa. Kalau orang itu terpilih. Jadi logikanya pasti akan mempengaruhi ini ya, apa tanggung jawab sosial orang-orang yang berpendidikan. Kemudian ada lagi ya mengurangi aktivitas kriminal, ya, orang yang lebih berpendidikan, dia lebih banyak berpikir gitu kan. Maka dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan pencopetan, perampokan. Wah, saya sudah kuliah S1, bayarnya mahal, susah-susah. Masa saya akan merampok? Kalau saya merampok, saya ketangkap. Saya nggak mungkin bisa lari selamanya. Pasti akan ada masa-masa ketangkep polisi karena sekarang makin canggih, banyak CCTV, banyak netizen, banyak apa ya teknologi canggih ya sehingga lebih mudah nangkep perampok. Ya udahlah saya nggak akan merampok saja. Saya nggak akan bekerja secara normal saja gitu. Jadi berpikir 2 kali ya karena kan namanya orang yang sudah kuliah pasti dia akan terbiasa untuk berpikir analitis kan. Oh, kalau saya begini, kalau saya begitu, waduh jangan nanti saya tertangkap. Seperti halnya ketika nanti teman-teman sudah kerja gitu ya, misalnya di mana, Pemda atau di DJP atau di mana saja tempat yang basah, kalau Anda mau melakukan sesuatu yang kriminal, Anda akan berpikir 2 kali kan. Wah kalau saya menerima bayaran dari pelayanan ini, wah nanti saya dikenal sebagai orang yang menerima sogokan. Nanti yang nyogok itu akan cerita ke temennya. Oh, kita bisa ngerjain ini dengan nyogok si A ini. Wah, berarti semakin banyak yang tahu saya terima sogokan. Semakin banyak yang tahu saya terima sogokan. Nanti lama-lama suatu ketika akan, wah saya takut nih, nanti jangan-jangan nanti kedengar sama polisi. Wah, kedengar sama atasan saya. Wah, kalau sampai kedengar atasan saya atau polisi, saya sogok juga. Enggak ya, saya ketika saya kedengar mereka tahu saya disuap ya saya akan ditangkap dong ya, dipecat minimal dihubdis ya, dihukuman disiplin, potong gaji, potong tunjangan, nama saya rusak, saya nggak bisa promosi, saya nggak bisa sekolah yang lebih tinggi lagi karena saya dapat hukuman ini, saya dilarang sekolah, saya nggak bisa promosi, saya nggak bisa meningkatkan gaji saya nggak bisa karena saya hancur. Oke, ketika saya berpikirnya seperti itu, saya nggak mau lagi, saya nggak akan mau disogok, saya nggak akan mau memulai untuk disogok, disuap. Saya udah digaji pemerintah, saya akan memberikan pelayanan secara maksimal. Gitu ya. Nah, itu kan pemikiran orang-orang yang punya analisis thinking. Ya. Jadi Anda akan menghilangkan atau menghindari perilaku-perilaku ini. These arguments are very compelling for basic education and elementary school, but profit less rational for secondary or higher education. Nah ini agak berbeda dengan di negara kita ya, credit market value. Kalau misalnya tidak ada public school, maka akan semuanya private school, semuanya akan swasta, akan bayar. Ketika bayar, maka akan ada keluarga-keluarga yang nggak punya uang, gitu ya, yang nggak bisa menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang untuk itu. Mereka harus menghutang ke bank, ya keluarga yang nggak punya uang ketika sekolahnya private semua,
Utang ke bank, tapi bank tidak mau memberi hutangan. Kenapa nggak mau ngasih hutangan? Karena keluarga itu nggak punya kolateral ya, nggak punya apa nih, jaminan, agunan. Kalau Anda mau utang ke bank, Anda mau utang rumah, KPR ya, Anda mau KPR, jaminannya apa? Rumah itu gitu ya. Jadi bank mau ngasih KPR. Kalau nggak ada rumah, susah ya. Mana mau ya bank ya. Resikonya tinggi lah ya. Ini juga high risk kan, karena nggak ada kolateral di education ini. Jadi bank nggak mau ngasih utangan. Kalau nggak mau ngasih utangan, maka keluarga itu nggak punya uang, nggak bisa nyekolahin anaknya yang swasta itu. Ini kalau nggak ada public school, nggak free public school. Masa mau ngasih agunannya anak itu ya, the future ya, apa masa depan anak itu kan belum tentu ya. Nggak maulah bank untuk menerima agunan itu. Jadi karena nggak ada yang mau, bank nggak mau ya berarti kan nggak gagal loh ya credit market untuk si education itu. Sehingga pemerintah harus turun tangan. Ada sih, nah kalau perguruan tinggi masih ada ya di mana di Amerika ya untuk finance education. Tapi kalau di kita ini nggak ada ya. Nanti kita lihat di kelana ya. Ada hutang untuk sekolah, hutang untuk kuliah. Nanti kalau udah kerja baru bayar hutang. Oh ya, ada nih kayaknya di Indonesia ya, kalau nggak salah saya pernah dengar cerita dari teman sekolahnya apa pilot ya. Jadi pilot, nah ini lebih apa namanya lebih jelas ya kolateralnya kan, karena dia pasti gitu. Ada orang yang mau jadi pilot, misalnya nanti perguruan tingginya akan memberikan hutangan gitu ya, gratis dulu lah, gratis dulu kamu saya sekolahin, gratis dulu sampai sekolah nanti bikin kontrak perjanjian. Kalau udah kerja bayar sekolahmu gitu kan. Nah itu kan seperti ini ya, kredit to finance education. Tapi kalau sekolah-sekolah yang biasa ini jarang ya. Saya baru tahu yang itu, yang pilot. Ada juga dulu perawat, kalau nggak salah perawat yang bekerja di luar negeri. Sekolah perawat, tapi nanti lulusannya ke luar negeri. Ya. Itu kayaknya ada juga skema semacam itu. Yang keempat adalah family utility ya. Empat ya. Walaupun ada apa pasar uang, tapi masih ada kemungkinan untuk failures to maximize family utility. Karena apa? Orang tua bisa memilih kan. Orang tua bisa memilih level yang tepat buat pendidikan mereka, walaupun dengan pinjaman. Private education itu tetap mengharuskan orang tua itu untuk berkorban, mengorbankan uang dia, walaupun nanti ada utang ya itu aja kan nanti harus bayar gitu kan. Nanti misalnya apa ternyata nggak semua di cover utangnya, misalnya buat beli apa, beli seragam kan nggak di cover kredit kan, mesti bisa mau juga diutangi, harus bayar lagi ya. Jadi orang tua tetap ini ya, tetap mengeluarkan uang gitu ya, sehingga akan mengurangi konsumsi other goods selain education ini. Juga apalagi pengeluaran sekolah itu transport nggak dibayari oleh utang juga kan, karena utang cuma bayar biaya sekolahnya biasanya. Tapi kalau transport masa ya mau diutangi kan enggak. Transport dari rumah ke sekolah, terus apa jajanan apa ya, bekal makan siang nah, juga nggak akan dibayar dari pinjaman. Tanpa adanya public provision, ada juga orang anak-anak yang pintar ini akan mendapatkan
juga mendapatkan apa ya? Mendapatkan dampak yang buruk ya, apa dari orang tua yang selfish ya. Bisa jadi wah orang tua itu nggak mau mengeluarkan uang untuk anaknya. Ada nggak? Ada kan? Kalau ada mungkin di Indonesia mungkin ada juga ya orang tua yang lebih baik. Ngapain kamu sekolah? Udah sini aja kerja bantu bantu bapak ini. Jadi nggak sekolah karena sekolah itu nggak langsung memberikan uang, tapi orang tua itu kan memilih untuk mencari uang. Ya bisa jadi karena tidak punya uang atau memang karena orang tua itu memang tidak suka menyekolahkan anaknya karena ngerasa nggak berguna. Padahal ya menurut saya sekolah itu sangat berguna ya karena saya mengalaminya sendiri dari orang yang biasa yang bisa kerja, bisa kuliah di luar negeri kan kalau nggak sekolah nggak bisa ya, bisa jalan-jalan ke Menara Eiffel ke mana kemana-mana lah ya, ke Belgia. Kalau nggak sekolah kan nggak bisa, jadi tetap aja ada benefitnya. Kemudian redistribution, sebagai tambahan to motivation based on positive externalities, another key justification for public provision of redistribution. Dari apa pajak penghasilan orang-orang yang kaya nanti masuk ke dalam APBN, gitu kan? APBN akan memberikan dananya untuk education ya kalau di kita 20%. Nah, itu kan masuk dalam redistribusi penghasilan. Ada perpindahan income. Terus gimana caranya ya pemerintah terlibat dalam education? How is the government involved? Biasanya ada dua cara ya. Pertama adalah dengan price mechanism dan quantity mechanism. Price dan quantity. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang menggunakan mekanisme harga, mekanisme price dan juga quantity ya. Jumlah, gitu ya, kuota, mandat. Kalau price menggunakan apa? Diskon, misalnya offering discount of private educational cost. Ada apa? Diskon ya, yang mengurangi biaya pendidikan. Kalau quantity misalnya dengan memberikan mandat, memberikan apa? Kewajiban individu itu harus sekolah di level sampai level tertentu. Tapi biasanya pemerintah, the government does neither. Biasanya pemerintah akan memberikan free ya, public cost. Free public school ya, untuk sampai dengan level 12. Kalau di kita yang sekarang udah 12 SMA nggak sih sekarang? Sampai 12 tahun ya kalau di Amerika. Jadi sekolahnya gratis sampai SMA. Tapi dengan adanya ini ya, dengan adanya free public education, maka akan ada crowd out ya, private education. Maka sekolah swasta tidak akan lagi ada gitu kan. Nah, kalau semuanya gratis, ngapain ada sekolah swasta? Mendingan
Ya kan nggak ada yang mau masuk swasta juga karena sudah gratis sekolahnya. Ternyata kan enggak ya faktanya. Ternyata di Indonesia walaupun semuanya free public school kan, ini juga di Indonesia terjadi kan. SD, SMP, SMA gratis, ternyata swasta makin menjamur ya. Teman saya baru masukin SMA, boarding school, swasta. Uang pangkalnya 46 juta. Gile benar. Kemudian per bulannya 3,5 juta. Wow, per bulannya 3,5 juta. Ini kuliah di stan aja. Ini itu untuk apa? Sisa ya untuk makan sama untuk kos ya. 1 juta kos sekarang jutaan, makan 1 juta deh cukup lah. Sudah cukup 1,5 lah cukup sehari 50.000. Saya makan warteg 15.000, 20.000. 3 kali berapa? 50.000 lah. Masih lebih murah daripada teman saya yang nyekolahin anak SMA-nya. Ternyata nggak ada crowd out ya, nggak ada crowd out private education provision. Ternyata nggak ada kan. SMP juga, SMP masih banyak swasta yang berjaya ya. Nah di SMA teman saya itu ya anaknya itu ternyata ketat pendaftarannya. Saking banyaknya yang mau daftar. Berarti banyak orang yang lebih suka di private school ya daripada public school. Anak saya juga SD-nya juga di private school ya, sama aja. Tapi SMP-nya mau public school aja. Jadi sebenarnya enggak ya may crowd out private ketika ada public education provision. Kita teorinya aja. Faktanya PLM that it is possible that providing public education could lower the education attainment in society. Some parents memilih lower quality early school over higher quality private school yang to take advantage of the free education entitlement. Jadi ada banyak some parents lebih memilih untuk free public school daripada private school dengan higher quality karena ingin dapat free-nya, karena ingin nggak bayar. Ya biasanya tadi kalau Anda lihat di ABC tadi, ABC-nya dia adalah di titik B ya. Awalnya dia swasta, tapi dia kemudian pindah ke free public school karena gratis dengan mengurangi apa? Mengurangi ekspektasi dia terhadap kualitas sekolah. Jadi dia awalnya swasta dengan kualitas lebih tinggi, dia tinggalkan untuk masuk ke sekolah negeri dengan kualitas yang lebih rendah karena gratis sih. Itulah placement model. Sehingga apa nih public provision, public education ciptakan budget constraint with potentially perverse kali ini insentif. Ada insentif ya dengan adanya public education yang tadi yang free yang public education akan memberikan insentif some parents tadi untuk tidak memilih swasta ya. Iyalah, ngapain saya bayar sekolah swasta kalau cuma beda kecil kualitasnya dengan negeri. Ya lebih saya negeri aja karena gratis. Kalau saya mau swasta, saya akan memasukkan anak saya ke sekolah swasta yang paling bagus gitu kan. Ya, kalau swasta yang bagus sekalian, jangan yang cuma beda dikit dengan negeri. Nah ini yang jadi dasar sekolah-sekolah swasta dia lebih mementingkan kualitas. Ya, emang itu yang dijual kan. Dia akan lebih mementingkan kualitasnya gitu. Dia akan memberikan pendidikan, metode pendidikan yang paling bagus, fasilitas yang paling bagus agar dipilih oleh masyarakat. Jadi otomatis biayanya lebih tinggi kan daripada yang swasta biasa-biasa. Ya, ini ya kalau mau ngambil yang public school ya, kalau mau yang ngambil private school, higher quality private school,
maka ya berarti Anda tidak akan mendapatkan free public ya. Anda akan ya udah meninggalkan forgo the public education ya. Anda akan memilih yang swasta. Ini ilustrasinya ada other good spending adalah pengeluaran selain barang education spending. Awalnya tanpa ada public education, parent choose between educational spending and other goods. Semakin tinggi education spending, semakin bagus, ya, semakin bagus kualitasnya. Kalau nggak bagus, ya ngapain saya bayar mahal kan? Logikanya gitu ya. Ngapain saya bayar mahal kalau jelek kualitasnya? Pasti lebih bagus. Dan ini preferensi masing-masing keluarga gitu ya. Kemiringannya dari budget constraint ada kemiringan atau budget constraint adalah harga relatif ya antara education dan other goods. Apa namanya tradingnya ya. Kalau Anda mau ngambil education spending banyak ya biasanya nanti Anda akan mengurangi konsumsi dari other goods ya. Sebaliknya kalau Anda mau lebih banyak konsumsi barang-barang selain education ya Anda akan tinggal sedikit ya yang untuk education ya. Budget constraint. X, family X atau keluarga X akan spends little on education, mengeluarkan uang yang sedikit ya untuk education anaknya. Ini adalah keluarga-keluarga yang biasanya keluarga-keluarga yang biasa ya, yang apa ya, yang menengah bawah gitu ya. Ini kalau nggak ada education public ya, nggak ada public education yang semuanya adalah private education, maka biasanya orang-orang yang ini akan lebih memilih sekolah yang low quality school and spend much more on other goods ya. Jadi lebih banyak uangnya untuk dia belanjakan selain education. Family Y spend more on education and sends their children to a medium. Kalau tadi X adalah segini, dia lebih banyak untuk education ya. Spending other goods-nya lebih sedikit ya. Z lebih banyak lagi untuk education ya. Even more on education and sends their children to a high quality school. Lebih banyak lagi yang dia keluarkan untuk education. Ini untuk keluarga Z. Tiba-tiba ada, tiba-tiba ya enggak lah, tiba-tiba. Kemudian pemerintah membuat kebijakan free public education. Ada sekolah yang disediakan pemerintah dengan cost-nya adalah F ya. EF ya, cost-nya F ya, sehingga ini ya biaya pemerintah free-nya seharga ini naikin ya. Nah ini, a consumer must forgo the free education if they want a higher quality school. Kalau konsumen itu pengen yang lebih bagus kualitasnya ya berarti Anda harus meninggalkan free public school ini. Untuk X ini ya, lucu ya. Jadi geser ya, kalau mau yang lebih tinggi kualitas sekolahnya ya jangan ambil yang public education ini ya. Set. Z ya, Z ini ya, kan swasta. Family X awalnya adalah di titik apa? Titik berapa nih ya? Inilah ya, titik inilah. E1 kali ya. Karena ada free public education, dia menyekolahkan anaknya dengan cost yang EF ya, tapi free ya. Jadi dia nggak ngeluarin uang, tapi dia mendapatkan
sekolah dengan kualitas EF ya, dengan kualitas spending sebesar EF. Ini untuk X. Kan consumer Y, kalau dia milih yang free, maka dia akan menurunkan kualitas pendidikan anaknya. Kalau dia milih ya, kan dia orang di sini ya, kalau dia mau nurunin kualitas, ya dia akan free. Kalau dia nggak mau nurunin kualitas, ya dia akan tetap membayar sebesar ini. Kalau Z tidak akan terpengaruh ya, saya akan fokus pada swasta, private school ya. Nggak tergambar. Udah. Jadi akan berpindah ya. X awalnya di sini, dia akan ke sini kan, memindahkan indifferent curve. Dan Y, saya mau free aja lah, tidak dikit doang kualitasnya. Dia akan ke sini. Untuk Z nggak akan terpengaruh ya, tetap di sini. Karena dia ingin mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya. Teman saya itu ya. Dia nggak mau free public education, dia maunya yang swasta ya dengan kualitasnya lebih tinggi. Nah, takutnya dengan adanya public education ini akan memunculkan apa ya? Akan menghilangkan private education. Karena adanya free public option tadi. Kemudian apabila banyak keluarga yang seperti Y, ya kan, seperti Y tadi ya, yang menurunkan kualitas sekolahnya ya, yang menurunkan sebesar ini ya, Y. Kalau ada banyak keluarga seperti Y, maka sebenarnya total educational quality fall ya, ya, actually fall. Kalau banyak yang Y, kok bisa? Iya bisa kan? Kalau banyak yang Y berarti banyak orang yang akan menurunkan kualitas sekolah, menurunkan kualitas sekolah, menurunkan pemilihan sekolah yang kualitasnya lebih rendah daripada sebelumnya, menurunkan kualitas ekspektasinya dia. Nah, segini maka lama-lama total educational quality-nya akan menurun kan, alih-alih rise malah menurun. Kalau banyak orang seperti Y tapi ya, kalau banyak orang seperti X ya berarti malah meningkatkan semua nih. Total maka akan meningkatkan total kualitas education. Kalau banyak orang seperti X, kalau banyak orang seperti Y akan menurunkan. Masalahnya tahu nggak kita pemerintah banyak X atau Y? Nggak tahu kan ya? Kita nggak tahu si ini termasuk X atau si ini termasuk Y. Jadi agar tetap ada orang yang mau bayar, agar tetap ada orang yang mau sekolah di private school. Agar apa? Ya agar total educational quality-nya meningkat ya di negara itu. Kita kasih voucher ya. Misalnya ini ya, misalnya si apa nih, si X
Kalau ada free public, oh meningkat kualitas educationalnya, total educational quality-nya meningkat. Kalau si Y turun, ya kan? Kalau cuma free public, kalau semuanya jadi Y maka akan mengurangi total kualitas ya pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu kita gimana caranya biar X-nya meningkat, Y ini ya, Y ini tidak turun kualitasnya gitu ya. Agar si Y ini tetap bisa meningkat kualitas pendidikannya untuk warga Y ya. Jadi tidak ada kurvanya ya. Dengan apa? Dengan memberikan voucher ya. Jadi ngasih kupon gitu kan, oh kamu saya kasih kupon sebesar ini F, gunakan untuk sekolah ya. Hanya gunakan untuk sekolah. Bisa di sekolah negeri, bisa di sekolah swasta. Jadi sebenarnya itu bayar ke sekolah negeri. Tapi menggunakan apa? Kupon. Misalnya X tadi. X bayar menggunakan kupon ya. Sehingga sama aja dia ya free tapi bayar tapi menggunakan uang dari negara. Misalnya EF. Tadi kan vouchernya sebesar apa? Sebesar EF dollars that could be used for free. Ketika dikasih EF maka X tadi akan free public school. Jadi EF tadi sebesar F ini adalah sebesar public school yang gratis tadi kan di kurva sebelumnya. Nah ini kan EF ya. Jadi kalau cuma EF maka bisa menggratiskan sekolah. Kalau ini langsung digratiskan, bedanya kalau menggunakan kupon maka kasih uang sebesar EF. Dampaknya apa ya? Dampaknya nanti bisa X-nya meningkat, Y-nya meningkat, Z-nya meningkat. Kualitas education. Atau kalau nggak mau public school kan, oh saya Z, saya nggak mau di sekolah mana publik karena saya punya anggaran sebesar ini dari rumah tangga saya, ini saya pakai untuk sekolah anak saya. Kalau misalnya ada voucher dari pemerintah ya saya tetap gunakan anggaran saya. Dan saya akan mencari sekolah swasta yang lebih baik lagi. Jadi more expensive private school ya, saya mau lebih baik lagi. Nah ini terusin yang tadi sama XYZ. Kemudian ada voucher ya sebesar EF. EF ini akan mengubah budget constraint dari keluarga XYZ tadi. Yang awalnya adalah ini budget constraint-nya menjadi ini flat. Oh ini udah. You no longer have to forgo the public subsidy to get a higher quality. Jadi kita nggak perlu lagi meninggalkan subsidi ya, meninggalkan bantuan pemerintah untuk mendapatkan higher quality schools. Kalau tadi kan Y tadi kan ketika dia mau gratis ya dia akan meninggalkan higher quality school. Kalau mau gratis. Kalau mau gratis, kalau nggak mau gratis ya dia bisa tetap sesuai dengan kualitas private school yang dia inginkan seperti Z tadi. Tapi Z yang tadi itu dia harus meninggalkan subsidi kan. Dia bayar semua sendiri. Tapi dengan adanya kupon ini si Z nggak perlu meninggalkan subsidi. Dia tetap dapat subsidi dan dia mendapatkan sekolah yang lebih berkualitas lagi. The children family X consume the same amount as before. Tadi X sama ya, meningkat
sampai ke titik EF sebesar EF. Untuk Y kalau tadi kan kalau tadi ada karena gratis dia ke konsumsinya EF, tapi karena ini ada subsidi maka dia meningkatkan ya, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan cost ya, konsumsi ya sebesar ini ya. Warna hijau ini. Kalau tadi ketika cuma free public education, maka dia akan less ya, less education. Tapi karena ini dikasih voucher, kasih kupon, maka akan meningkatkan konsumsi itu meningkat. Z juga akan meningkatkan konsumsi ya, more than before. Jadi dengan adanya subsidi maka tiga jenis keluarga ini akan meningkatkan kualitas pendidikan anaknya. Jadi pindah yang mana? Kalau X ke sini, Y-nya meningkat juga, Z juga meningkat tapi nggak setinggi peningkatan Y ya. Z meningkat tapi nggak setinggi peningkatan Y ya. Udah bagus, swastanya bagus apa? Jadi ada apa nih? Ada argumen yang mensupport sistem kupon tadi ya. Yang pertama adalah consumer sovereignty ya. Individual bisa mencari atau memilih pendidikan yang sesuai ya dengan selera dia. Oh, saya mau sekolah yang swasta ini aja, swasta yang boarding school. Yang ini itu. Oh, anak saya nggak suka boarding school, maunya yang sore pulang. Ya, udah pilih yang itu. Jadi dengan adanya voucher ini, maka akan bisa individu akan bisa memilih sesuai dengan keinginan dia, memilih sekolah sesuai dengan yang dia inginkan. Yang kedua adalah dengan adanya voucher ada tekanan untuk kompetitif ya. Sekolah nanti bisa kompetitif menyediakan pendidikannya yang terbaik ya. Nanti kita sebagai keluarga bisa milih mana yang terbaik menurut kita, dan nanti sekolah akan menyediakan pendidikan yang paling baik juga menurut dia ya. Karena ketika baik kan dipilih ya, nah sehingga ada insentif untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus ya untuk si sekolah itu ya, sehingga akan semakin efisien ya, more efisien. Misalnya, oh ada sekolah yang ini nih, ada internship, pertukaran pelajar dengan pelajar dari luar negeri. Wah ini kan menarik ini ya, nanti bisa di luar negeri 6 bulan. Nanti yang di sana dapat pengalaman sekolah di luar negeri. Atau nanti guru-gurunya lulusan mana? Lulusan Cambridge semua, lulusan Harvard. Nah, maka meningkatkan daya jual sekolah itu. Banyak cara lah untuk bisa lebih efisien. Atau misalnya banyak lulusan SMA itu keterima di ITB, UGM, KU, Kedokteran Umum, UGM, banyak UI juga. Maka banyak orang akan masuk ke sekolah itu berlomba-lomba ya dengan
orang lain ya, sekolah itu juga akan semakin meningkatkan kualitas dirinya, more kompetitif. Tapi ya ternyata data menunjukkan ya, for example real pupil spending 2% di atas for have hardly changed. Biayanya meningkat 2 kali lipat, tapi ternyata perubahannya cuma dikit ya, test score. Jumlah staf administrasi meningkat, number of student has hardly changed. Jumlah siswa juga nggak gitu banyak berubah. Jangan sampai malah nggak efisien ya, nggak efisien. In theory, voucher put discipline on public school by making private school. Pada teorinya, private school itu lebih pilihan yang lebih realistis daripada public school karena efisien. Kalau public school biasanya nggak efisien. Anda lihat perusahaan ini sekolah aja sekolah di mana nih, di sekolah negeri, jumlah stafnya apakah kerja semua, apakah ada yang idle, apakah ada yang nganggur gitu, apa ya mereka bekerjanya secara efisien. Bandingkan dengan sekolah swasta, apakah sekolah swasta yang bagus ya, apakah jumlah staf TU-nya itu lebih banyak daripada staf TU di negeri? Kayaknya enggak ya, lebih dikit ya, lebih berkualitas gitu ya. Karena sekolah swasta lebih mementingkan efisiensi ya, daripada sekolah publik. Tapi ada masalah dengan kupon ya. Ini masalah-masalahnya ya. Yang pertama adalah school try to specialize and attract customers. Jadi karena saking inginnya menarik pelanggan, menarik siswa, menarik keluarga, sekolah bisa semakin spesialis ya, semakin khusus gitu ya, semakin terspesialis. Sehingga dia akan mengurangi materi-materi umum ya. Misalnya ada sekolah sepak bola, dia fokus ke dalam sepak bola gitu kan, gimana bertahan, gimana menyerang, gimana formasi, gimana dan seterusnya. Dia akan mengurangi program umumnya seperti membaca, menghitung gitu ya, fisika ya, membaca, menghitung, matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Dia akan lebih fokus ke spesialisasinya apa gitu. Sekolah sepak bola, sepak bola. Sekolah seni misalnya seni lukis, dia akan fokus ke seni lukis gitu. Dia nggak fokus ke hal-hal umum gitu ya. Nah ini contohnya, mereka less attention to what are you as the central element of the life. Sehingga dia tidak terlalu memperhatikan apa sih hal umumnya itu. Apa ya itu ya, matematika, bahasa Indonesia, ya IPA itu. Mereka akan less attention. Caranya gimana untuk menghilangkan hal ini ya, nanti ada akreditasi gitu ya, atau ada tes-tes terkait dengan central elements of education, terkait matematika, bahasa Indonesia, could ameliorate this, mengurangi dampak
dari masalah ini. Yang kedua adalah reintroduce segregation along many dimension. Nah, nanti ada sekolah Islam, semuanya Islam, sekolah Katolik, sekolah Hindu gitu ya, sekolah kulit putih, sekolah kulit hitam, bisa reintroduce segregation along many dimension. Sekolah-sekolah yang suku Jawa semua di situ, sekolahnya anak-anak Batak gitu ya, segregation along many dimension. Ini banyak dimensinya. Lokasinya. Inevitable juga ya. Another potential voucher is the inevitable. Contohnya di Family Z. Dia cuman ada voucher, tapi peningkatan education cost-nya cuma dikit kan. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya untuk Z ya. For families like Family Z who don't change the educational system very much. Untuk family seperti keluarga Z itu ya, voucher itu nggak akan meningkatkan banyak pendidikan kualitasnya. The voucher is basically the same as cash transfer. Ya sama aja seperti apa ya, transfer uang aja ya, transfer uang sebesar EF karena peningkatan educational quality-nya, educational spending-nya cuma sedikit ya. Jadi kayak ini kasih cash aja, bayarin sekolahnya itu doang. Nombokin sekolahnya sih aja. Nambahin bayar sekolah sih. Jadi lebih baik itu kita fokusnya ke families such as Y ya, daripada Z. Karena educational spending cost up-nya lebih tinggi. Educational spending itu lebih tinggi gitu ya daripada Z. Karena sehingga apa ya? Nanti akan lebih banyak total educational quality-nya. Tapi gimana prakteknya, susah kan untuk mengetahui preferensi dia Y atau Z. In practice this is difficult. Kemudian yang lain adalah masalahnya adalah natural monopoly ya. Sekolah itu ada fixed cost. Apa itu? Building ya, maintenance building, listrik, kan pasti keluar ya costnya kan. Apalagi ya pegawainya yang ngurusin gedung itu. Dan skala ekonominya semakin besar lebih baik itu sekolah itu satu gitu ya, besar gitu, daripada many small school. Karena nggak akan efisien kalau banyak sekolah yang cuma kecil-kecil, nggak akan bagus juga kualitasnya. Semakin besar sekolah semakin bagus daripada many small school. Some students are more costly to educate. Siapa itu? Ya, special education student. Orang anak-anak yang membutuhkan sekolah khusus. Misalnya anak itu difabel gitu ya. Autis. Nah, kan dia butuh lebih besar biayanya ya daripada sekolah untuk anak-anak yang tidak autis. Beda perlakuannya, gurunya beda, gitu. Gurunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola anak-anak autis, sehingga membutuhkan kos yang lebih besar.
Nah, di sini cost more than, costnya adalah twice as much as the average student. 2 kali lipat dari average student. Nah, walaupun ada voucher, tapi sekolah akan ada alasan untuk tidak menerima ya student itu ya, yang butuh special education tadi ya. Clean scheme and avoid this costly student. Jadi nggak akan menerima ya, menolak ya, karena biayanya lebih tinggi ya, padahal vouchernya sama. Nah, ada banyak penelitian terkait dengan bukti empiris dari dampak competition in the education market. Tadi ya, kompetisi tadi bisa membuat ini apa nih? Treatment group show and increase atau peningkatan academic performance dengan adanya kompetisi ya. Kompetisi sekolah itu. Kompetisi di market education. Ini sendiri ya, the most convincing, paling meyakinkan dari evidence and voucher comes from bukti yang langsung dari voucher, datang dari small scale voucher program in Milwaukee ya. Oversubscribed. Private school. Misalnya adalah treatment group saw an increase in academic performance. Ada peningkatan academic performance ya, dibandingkan yang tidak mendapatkan treatment, yang tidak mengikuti program voucher. In many developing countries, public school may be of particularly low quality. Jangan di kata-katanya. Yes, ya. Di banyak negara berkembang, public schools may be of particularly low quality ya. Ya mungkin ya. Di kita kan enggak. Kita high quality lah. Di Colombia, voucher program half of the cost of private secondary school. Ini ya, itu sudah jamnya. Daripada offering voucher, some school district have allowed students to choose freely across public school. Ada juga sekolah yang distrik sekolah yang membiarkan siswanya untuk memilih secara bebas ya, mau di public school mana.